Kasus Jiwasraya yang gagal bayar hingga ada dugaan korupsi. Atau benar sudah korupsi? Nah, jadi di video kali ini kita akan ngebahas pertandingan Aska melawan Vicky Prasetyo. Oh enggak, jadi di video kali ini kita akan ngebahas kasus Jiwasraya ini yang berdampak pada investasi reksadana, ya teman-teman. Namun sebelum lebih lanjut, saya ingin disclaimer on terlebih dahulu, teman-teman. Setelah detik ini, saya tidak ada merekomendasikan beli ataupun jual suatu produk investasi tertentu pada video ini, ya teman-teman. Semua keputusan investasi berada di teman-teman masing-masing. Dan kemudian di video kali ini mungkin maaf apabila ada salah penafsiran. Penyampaian akan saya lakukan sesederhana mungkin agar yang ditonton bisa untuk semua orang atau semua kalangan. Jadi kita langsung saja. Nah, sebelum itu teman-teman, mari kita sedikit mengupas mengenai kasus Jiwasraya ini. Menurut hasil yang saya teliti selama 3 hari 3 abad. 3 hari 3 abad, salah dong ya. Nah, selama beberapa hari ini saya teliti bahwa kasus Jiwasraya ini adalah di mana mereka mengumpulkan dana nasabah. Bagaimana caranya? Ya menjual-jual produk ya teman-teman ya. Katakanlah Jiwasraya Saving Plan yang menawarkan return 9 hingga 13% atau sebagainya, secara pasti returnnya teman-teman tinggi banget ya teman-teman ya, nilainya pasti loh. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Jadi orang akan tertarik dengan menaruhkan dana, di mana dana itu rupanya diputarkan ke saham-saham gorengan. Saham gorengan adalah perusahaan-perusahaan yang menjajakan gorengan-gorengan di tepi jalan seperti bakwan, tahu goreng, tempe goreng. Bukan, ya teman-teman, bukan seperti itu. Saham gorengan atau disebut juga mungkin third liner atau low cap stocks dan sebagainya. Intinya adalah saham yang mempunyai market cap sangat kecil ya teman-teman ya. Jika teman-teman ada yang membuka untuk ya lihat saham, pasar saham, teman-teman ada misalnya saham ABCD yang ngantri jual cuma 10 lot, yang itu pun hanya 2-3 orang yang ngantri. Nah itu termasuk salah satu saham gorengan yang gampang digoreng naik turunnya. Nah jadi singkat cerita, dana yang dikumpulkan ini dimasukkan ke saham-saham seperti ini ya. Di sini ada sedikit kecurigaan korupsinya ya teman-teman ya, di sini mungkin nggak teman-teman ya, kita logika berpikir beli saham gorengan ya, dia naik tinggi, ada beberapa oknum yang cuan. Ya, dananya kan bukan dana dia, pakai dana masyarakat yang dikumpulkan. Mungkin seperti itu ya teman-teman ya. Nah, balik lagi setelah kejadian-kejadian seperti itu teman-teman, akhirnya terjadilah gagal bayar karena nggak mampu menepati seperti yang dikatakan returnnya di awal. Ya jelas saham gorengan dia akan naik ya sangat cepat, tapi ingat apabila naik sangat cepat dia juga bisa turun sangat cepat. Dan parahnya saham gorengan itu biasanya nggak liquid, ada barang nggak bisa dijual ya, pengen jual nggak ada yang mau beli. Nah seperti itu teman-teman. Lantas apa hubungannya dengan khususnya di video kali ini dengan Sinarmas Asset Management? Ini merupakan salah satu manajer investasi, yaps, dan juga ada di aplikasi Bibit. Karena memang di video kali ini kita akan ngebahasnya menggunakan aplikasi Bibit ya teman-teman ya. Jadi tetap stay tune, dan bagi teman-teman yang belum boleh install dulu ya teman-teman dan masukin kode referralnya Rcashback di atas ini. Oke teman-teman, dan jangan lupa tekan like untuk video ini. Nah, jadi Sinarmas Asset Management ini mendapatkan dana dari Jiwasraya. Menurut hasil yang kita kelola atau hasil yang kita cari, dana yang ditempatkan itu sebenarnya 100 miliar. Tapi dihitung-hitung total kerugiannya atau total yang terdampaknya itu 77 miliar. Saya sedikit berikan kronologis yang saya dapat beritanya. Jadi awalnya mereka melakukan investasi sebanyak 2 kali di aset Sinarmas Asset Management ini. Pertama kali 50 miliar, kedua kali 50 miliar. Dikatakan sudah melakukan penjualan 4 kali dan katanya itu profit dengan total 23 miliar. Catat ya. Garam 2 sendok, kemudian gula 3 sendok, nasinya 3 piring.
Oh. Nah, kemudian sisa yang 77 miliar itu kan teman-teman tahu sistem reksadana ya. Bagi yang belum tahu boleh nonton apa itu reksadana di channel ini. Dan bagi yang sudah tahu, dana yang 77 miliar itu apabila di NAV-kan ya sesuai dengan market pada saat ini juga, itu hanya berkisar 40 miliar saja. Jadi masih nyangkut 77 miliar ya teman-teman ya. Mungkin di sini yang dikatakan kerugiannya ya teman-teman. Nah, teman-teman, jadi muncul dari pertanyaan salah satu teman-teman kita seperti ini. Ya, ada muncul pertanyaannya. Ya, apakah berpengaruh pada dana mas stabil? Ya, kasus Jiwasraya yang menyangkut Sinarmas Asset Management ini. Ya, tapi untuk lebih dalamnya lagi, seperti biasa saya akan menunjukkan layar bibit saya terlebih dahulu. Nah, biasanya teman-teman penasaran nih dengan portofolio saya. Portofolio saya sekarang hijau-hijau, teman-teman. Bisa dilihat nih, plus 11,27% ya, teman-teman. Ya, kita rehat sebentar. Karena kemarin tadi sudah ngebahas yang berat-berat soal korupsi dan sebagainya. Kita lihat dulu yang hijau-hijau yang menenangkan hati ya, teman-teman. Ya, portofolio saya sekarang sudah plus 11,27%. Di mana portofolio pertama ini saya ada reksadana Jarvis yang sempat saya review di video sebelumnya, 15 rutin ya, 15 bulan rutin saya investasi. Nah, posisinya sekarang sudah plus 12%, naik lagi ketimbang kemarin. Ini ya, saya nggak bohong ya, 15 juta ya, 15 bulan rutin ya teman-teman ya. Kemudian untuk portofolio dana pensiun saya ini nggak kita lihat ya, obligasi kan kemarin saya beli FR ya teman-teman ya, beli ori ya. Kemudian kalau untuk pasar uang ini ada teman-teman yang memberikan saya kupon atau giveaway ya. Ya, jadi saya berikan Sukor Invest Syariah Money Market Fund ya, 88.000 kemarin dia kasihnya. Makasih ya Yung. Oke, lanjut lagi di dana pensiun. Dana pensiun ini sudah hampir 2 tahun saya investasi ya teman-teman ya. Nanti ada anniversary-nya, saya bikinkan videonya. Untuk pasar uang saya nggak ada terlalu gimana bahas karena naiknya stabil ya teman-teman, semua pastinya hijau-hijau juga. Kalau untuk obligasi kita lihat bersama, kayaknya masih menarik ya, terbukti plus 6% dan plus 0,38%. Kenapa plus yang ini agak kecil? Berarti ketahuan teman-teman belum nonton video-video saya sebelumnya di mana saya membagikan strategi baru saya di tahun 2022 ini. Oke, lanjut lagi ke reksadana saham yang bikin menggetarkan hati karena yap, benar sekali. Sudah plus 19% teman-teman. BNI AM IDX 30. Ingin ya muka saya jadi sumringah ya. Dan sedangkan Sukor Invest Maxi Fund hanya plus 6%an ya teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa, yang atasnya udah plus mau 20%. Oke, jadi saya rasa belum sekian video kali ini karena kita akan back to topic, yaitu Sinarmas Asset Management ini berpengaruh nggak terhadap dana mas stabil ya teman-teman ya. Nah, di sini syukurlah teman-teman. Yaps, jadi untuk manajer investasinya si Sinarmas Asset Management ini hanya satu reksadana di mana dana Jiwasraya itu masuk, Simas Saham Ultima ya teman-teman, yang 100 miliar itu yang sekarang posisinya 77 miliar itu loh teman-teman. Jadi hanya ada satu produk reksadana dari manajer investasi di mana Jiwasraya menempatkan dananya di situ. Nah, catatan tambahan teman-teman, tidak hanya Sinarmas Asset Management yang kedapatan dana dari Jiwasraya, masih ada 12 teman lainnya. Nah, bagi teman-teman yang tahu, drop dong komen di bawah, bantu saya nggak hafal 12 manajer investasi lainnya. Oke teman-teman. Nah, jadi salah satunya kan Sinarmas Asset Management, di mana reksadana yang ditempatkan dananya itu adalah Simas Saham Ultima. Nah, balik lagi ke pertanyaan Hyung yang tadi. Jadi bagaimana posisinya dengan si dana mas stabil ya teman-teman ya. Nah, di sini saya mau memberikan saran, tapi ini saya tidak menyuruh ya teman-teman. Sekali lagi di awal video saya sudah bilang, saya tidak ada bilang membeli, menjual, lo beli lo ini lo tempe gorengnya enak ya. Saya nggak ada seperti itu, tapi ini ada sekitar tips dan saran dari saya saja ya teman-teman ya. Kita sambil scroll ya teman-teman ya. Kita klik di sini Sinarmas 5 reksadana Simas Saham Ultima itu tidak ada di bibit. Ya, saya catatkan sekali lagi, tidak ada di bibit.
Dan sampai video ini dibikin ya teman-teman ya, saya mungkin nggak tahu juga ya, tapi saya nggak bisa dapet prospektusnya si Mas Saham Ultima. Saya nggak tahu kenapa. Bagi teman-teman yang ada, drop komen di bawah. Nih Yung, link prospektusnya. Mau lihat apa sih Yung? Mau dia resepsi di mana ya? Bukan, saya ingin ngelihat datanya ya teman-teman ya. Top holdingsnya apa? Seperti itu. Walaupun saya tahu katanya itu adalah reksadana yang bergerak untuk pembelian saham-saham ya low cap, gorengan ya, seperti itu. Balik lagi, jadi pengaruhnya dengan dana mas stabil ada nggak? Saya klik dana mas stabil di sini. Kalau soal pengaruhnya ada atau enggak, teman-teman, paling gampang dilihat, saya kasih tahu tipsnya, yaitu kita lihat dengan AUM-nya. Yaps, di sini. Secara 1 tahunnya, AUM-nya nggak mengalami masalah ya, teman-teman ya, tetap mengalami kenaikan. Lah, kenapa saya bilang lihat di AUM-nya? Karena di sini kita bisa melihat kepercayaan masyarakat terhadap reksadana ini ya teman-teman ya, karena semakin meningkat, jadi saya rasa mereka tidak terlalu kepikiran soal kasus Jiwasraya yang menimpa manajer investasi Sinarmas Asset Management ini. Namun saran pribadi dari saya, enaknya saya yang nggak di endorse ataupun nggak ada diapa-apain sama manajer investasi lain, bebas mau ngomong. Nah, jadi teman-teman, saya kasih tahu, tapi sekali lagi ya, ini bukan menyuruh atau apa ya teman-teman ya, kita back sekali lagi, karena Hyung yang satu ini kan dia belinya dana mas stabil. Jadi saya sempet nih, saya telepon dia, halo, iya masih gimana, masih pusing-pusing, mual-mual, dia bilang udah enggak. Oke, nggak apa-apa, kita lanjut. Kalau di dana mas stabil ini kan ada yang namanya exit lot ya. Pastikan dulu dia sudah simpan lebih dari 3 bulan. Jadi saya kasih dia saran. Ini kan returnnya 5,5%. Yung, stop. Ya, ada apa? Pasti mau rekomenkan. Ya, sudah kebaca. Bagi subscriber setia pasti tahu. Saya nggak rekomenkan, tapi saya kasih perbandingan. Ini loh reksadana obligasi dana mas stabil. 5,5% return per 1 tahunnya, sedangkan ada reksadana yang memberikan return yang lebih tinggi di Sukor Invest, yaitu Sukor Stable Fund 8,1%, di mana sama-sama merupakan reksadana obligasi. Saya nggak minta dia pindah, tapi saya kasih dia perbandingan. Alasan saya pribadi pernah mengalami case ya di Bibit juga, tapi waktu itu saya langsung menenangkan warga masyarakat sekitar yang demo akibat minyak goreng langka. Nggak ada hubungan. Yang pada saat itu saya ada reksadana obligasi Victoria yang nggak bisa dibeli lagi. Saya lupa itu karena apa, teman-teman boleh cek di video-video sebelumnya. Tapi enaknya di Bibit kita masih bisa ngejual. Jadi waktu itu saya tahan dulu. Saya mau lihat kayak gimana progresnya. Ya kemudian tahan sebulan ya, karena nggak bisa beli lagi. Saya orangnya DCA, ya udah saya jual, saya ganti dengan obligasi lainnya. Lalu apa hubungannya? Nah, karena di sini masih ada bau-bau kasus dengan Jiwasraya, kalau saya pribadi ya kenapa enggak ya, saya pindahin dulu dana saya ke tempat yang lebih aman atau lebih tentram ya. Saya nggak bilang sana nggak tentram, nggak aman, tapi kan kena kabar-kabar kurang sedap seperti itu. Jadi saya pindahin dulu dananya ya, kalau kedepannya masih jatuh cinta dan udah masalahnya beres, ya balik lagi, nggak apa-apa. Itu yang saran saya berikan kepada Hyung yang itu ya teman-teman. Tapi ingat, keputusan investasi semua balik lagi ke teman-teman masing-masing ya teman-teman. Ini hanya opini pribadi dari saya saja, karena diberi pertanyaan seperti itu maka saya bilang seperti ini. Diberi pertanyaan seperti itu maka saya bilang seperti ini, tapi tetap menggarisbawahi setiap keputusan investasi berada di tangan teman-teman masing-masing. Saya hanya memberikan sedikit mungkin saran pembukaan ataupun semacamnya. Nah teman-teman semuanya, jadi saya harap video yang mungkin agak sedikit panjang ini dapat menjawab salah satu pertanyaan dari teman-teman kita, yang mungkin juga pertanyaan dari teman-teman lainnya. Nah, sehingga ada sedikit
pembukaan wawasan ataupun ide ataupun sharingan. Oh, seperti ini ya. Oke deh ya, saya gini, itu semua balik lagi ke teman-teman masing-masing. Oke. Jadi saya rasa sekian dulu video kali ini bagi teman-teman yang sudah, oh Yung, saya ngerti, udah mau mulai investasi reksadana. Download aja aplikasi Bibitnya karena investasi reksadana sebenarnya fleksibel, gampang, mudah, dan aplikasi Bibit sudah memudahkan semuanya lagi. Tapi jangan lupa teman-teman masukin kode referral Rcashback supaya saya mendapatkan 25.000 dan teman-teman juga mendapatkan 25.000. Oke teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan, bingung, ataupun masih punya request, silahkan drop saja komen di bawah. Dan jangan lupa tinggalkan like-nya teman-teman. Oke, jadi nantikan video-video saya berikutnya. Akhir kata, caca.